Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gustiayu Madedesia Grantini, mahasiswa B2. Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya saya dapat melakukan pembuatan video presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada yang terhormat saya ucapkan kepada Bapak, Ibu Pembimbing, Penguji 1 dan Penguji 2. Pada hari ini saya akan menyampaikan proposal penelitian yang berjudul Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan, studi kasus pada PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir Cabang Bangli. Pendahuluan latar belakang. Sumber daya manusia merupakan tokoh sentral dalam organisasi maupun perusahaan. Agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik, perusahaan harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi, serta usaha untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin sehingga kinerja karyawan meningkat. Salah satu indikator rendahnya kualitas sumber daya manusia adalah rendahnya kinerja, baik disebabkan oleh faktor yang datang dari diri sendiri karyawan ataupun dari luar diri sendiri karyawan. Dalam era persaingan usaha yang semakin ketat, kinerja yang dimiliki karyawan dituntut untuk terus meningkat. Salah satu langkah untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan mengevaluasi kinerja dan melakukan serangkaian perbaikan agar selalu meningkatkan kualitas karyawan sehingga perusahaan tumbuh dan unggul dalam persaingan. Ketidakpuasan dalam kinerja dapat menimbulkan perilaku agresif atau sebaliknya akan menunjukkan sikap menarik diri dari kontak dengan lingkungan sosialnya. Keagenan menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 huruf D tentang pengecualian dan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang keagenan. Artinya, agen hanya mewakili produsen yang tidak terikat dalam hak dan kewajiban atas perjanjian keagenan yang dibuat atas nama produsen. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Pemberian kompensasi yang tidak sesuai dengan tepat pada waktunya membuat karyawan tidak merasa puas. 2. Waktu istirahat yang dirasa kurang menjadikan karyawan kurang bersemangat dalam bekerja sehingga bermalas-malasan yang berdampak pada penyelesaian tugas yang terlambat. 3. Penurunan kinerja karyawan disebabkan karena kurangnya motivasi yang dimiliki oleh karyawan baik berasal dari dirinya sendiri maupun rekan kerja dan pimpinannya. Hal tersebut terjadi akibat padatnya jadwal pengiriman barang terhadap konsumen sehingga waktu untuk saling memotivasi antara karyawan menjadi kurang. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1. Seberapa kuat pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan? 2. Seberapa kuat pengaruh motivasi secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan? 3. Apakah kompensasi dan motivasi berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan kinerja karyawan? Adapun tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui seberapa pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. 2. Untuk mengetahui seberapa kuat motivasi mempengaruhi kinerja karyawan. 3. Agar mengetahui pengaruh kompensasi dan motivasi secara simultan. Dalam penelitian ini dapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Landasan teori yang dilakukan pada penelitian ini yaitu teori sumber daya manusia menurut Pengabenan tahun 2017, teori kompensasi menurut Shimamura tahun 2016, dan teori motivasi kerja menurut Suyanto tahun 2012, dan teori kinerja karyawan menurut Hesti Jatuh Istiani. Berikut gambar kerangka konseptual: X1 kompensasi, X2 motivasi kerja, dan Y kinerja karyawan. Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini, saya mendapatkan 3 hipotesis, yaitu hipotesis yang pertama, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kedua, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 3,
Kompensasi dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian. Desain penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kasual serta menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu tentang pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian asosiatif kasual merupakan penelitian mencari hubungan atau pengaruh sebab akibat yaitu hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel penelitian itu yaitu kompensasi, motivasi, dan kinerja karyawan. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian metode regresi berganda. Definisi operasional variabel yaitu kompensasi, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir Cabang Bangli yang beralamat di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Jenis data kuantitatif yang dapat diukur secara langsung. Sumber data primer dan sekunder menggunakan kuesioner dan memperoleh data langsung dari PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik analisis data, uji asumsi klase, analisis regresi linear berganda, analisis korelasi berganda, analisis determinasi, uji F, dan uji T. Berikut gambar daerah penerimaan dan penolakan uji F. Dan berikut adalah gambar daerah penerimaan dan penolakan uji T. Dan adapun jadwal penelitian. Dan berikutnya sistemika penulisan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, bab 5 penutup. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah yang tidak berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.